Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehmilda Nyelir, jurusan Tadrisis PS 1B, NIM 120114125992. Dosen pembimbing yaitu Pak Nurdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan komparatif. Pengertian komparatif pendidikan. Pengertian secara etimologis. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatih tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antara daerah maupun antar negara. Pengertian secara terminologis atau secara utuh, pendidikan komparatif secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal, teori dan praktik pendidikan serta latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Masalah-masalah pendidikan komparatif. Masalah-masalah pendidikan komparatif 1. Persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi, misalnya kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas. Kesenjangan ekonomi, sosial maupun geografis antar kelompok masyarakat. Kendala sosiokultural pada masing-masing bangsa. Dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Tujuan pendidikan komparatif. Pertama-tama, studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informatoris tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun pada khususnya. Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informatoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi, sosial, budaya dari masyarakat itu. Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Manfaat pendidikan komparatif. 1. Yaitu dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah negara. Kita dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global, sekaligus dapat menghindar dari penilaian dengan kacamata. 4. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. Keberagaman model dalam macam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkungan negara ataupun beberapa negara dalam lingkungan di dunia antara lain dipengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara tersebut. Asas komparatif. Asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan, misalnya tujuan pendidikan nasional, biaya, proses, evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan konsep mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan acuan lainnya. 2. Cangkupan studi pendidikan komparatif. 1. Kedudukan kawasan. Studi ini diarahkan pada suatu kawasan tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan suatu kawasan. Misalnya studi sistem pendidikan kawasan Asia Tenggara, Singapura, Brunei, atau studi sistem pendidikan kawasan lain. Kedudukan tematik. Studi ini lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan, misalnya manajemen kelembagaan sekolah, pembaharuan kurikulum,
mutu lulusan sekolah otonomi, lembaga pendidikan, privatisasi perguruan tinggi, pendidikan prasekolah, integrasi pendidikan sekolah dan luar sekolah, peningkatan pendidikan guru, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.